Kebutaan dari orang buta ini hanyalah contoh, tetapi kebutaan semua orang banyak sekali. Kita ingin dipuji, kita ingin diterima, kita ingin disayangi, kita ingin mendapatkan apresiasi, dan sebagainya. Kebutuhan kita perlu dilawan dengan iman. Bukan menghilangkan kebutuhan itu, tetapi iman membuat kita percaya bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita hanya dengan berkata saja, maka seperti itulah kesembuhan akan diberikan kepada kita. Sayangnya, kita sering tinggi hati, kita sombong, kita merasa semua bisa kita lakukan sendiri. Pengetahuan akan Allah yang baik tidak cukup menyembuhkan kita. Terbukti, seberapapun sering kita berdoa saja, tanpa tindakan, dan tanpa mau membuktikan di hadapan Tuhan, dan terutama di hadapan sesama, bagaimana mencintai Allah, dan bagaimana percaya Allah berkuasa dengan kasih-Nya menyembuhkan kita, maka kita tidak akan sembuh. Tapi kalau kita percaya bahwa kuasa kasih Allah mampu mengubah kita, kuasa kasih Allah di luar jangkauan cara berpikir kita, maka seperti itu juga Allah mampu menyembuhkan dan bahkan memulihkan kita jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Akulah cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari Senin, 14 November pada pekan biasa, minggu yang ke-33. Bacaan masih akan berkisar mengenai bagaimana mempersiapkan diri. Marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan, seraya memanjatkan doa dan pertobatan kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau mengenal aku sejak dari kandungan ibuku. Engkau tahu bila aku duduk atau berdiri. Segala pikiranku, Engkau pun telah menyelaminya. Mampukanlah kami untuk mencintai-Mu, supaya kami yang sering lalai melakukan kewajiban kami boleh menyenangkan hati-Mu dengan kesadaran akan kebaikan-Mu itu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya Ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka Ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes hambanya. Yohanes telah memberi kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada di hadapan tahta dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus yang memegang ke7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa menang, akan kuberi makan buah pohon kehidupan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini ada beberapa macam orang yang sedang menjalankan hidup berimannya. Orang yang banyak adalah orang yang belajar. Menjalankan iman berarti belajar. Belajar dari pengetahuan yang didengarkan, belajar dari buku-buku, belajar dari mendengarkan firman, atau belajar dari guru agama, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pandai untuk mengingat, orang-orang yang tahu ilmu pengetahuan tentang iman. Orang-orang ini hafal akan ilmu-ilmu dan juga rumusan-rumusan yang dipahami, sehingga setiap kali diajak berdebat, maka orang-orang ini akan muncul di permukaan sebagai orang-orang yang pertama yang pasti tahu dan kenal topik apa yang sedang dibicarakan. Dalam seminar biasanya ada beberapa orang yang sering dan suka bertanya. Orang yang sering dan suka bertanya ini belum tentu orang yang menjalankan apa yang dipertanyakannya itu. Orang-orang yang suka bertanya dan pertanyaannya tidak selesai-selesai adalah karena memang banyak terkumpul pertanyaan di dalam pikirannya. Ada orang yang cukup mendengarkan sebagian atau mendengarkan seluruhnya, lalu mulai mencernanya dan kemudian mempraktekannya. Tapi yang ketiga, ada orang yang cuek saja, enggak mendengar dan juga tidak menjalankan. Mana yang baik di antara ketiga ini? Mungkin Anda akan berpikir, yang baik adalah mereka yang tahu dan mau belajar. Tetapi hari ini dari firman Tuhan dikatakan, yang baik adalah orang yang melaksanakan. Yang baik adalah orang yang melakukan hukum-hukum apapun yang menjadi hukum kasih di dunia ini. Banyak orang yang bertanya dan tahu tetapi tidak dapat melakukan atau tidak mau melakukan atau lupa melakukan atau tidak peduli apa itu melakukan. Mereka adalah orang-orang yang hanya tampaknya saja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengemis yang hari ini dikatakan oleh Tuhan menjadi orang yang beruntung. Pengemis yang hari ini adalah orang yang menderita karena kebutaannya. Ternyata dia menggunakan telinganya untuk belajar pengetahuan tentang iman kepada Yesus. Dari pelajaran yang pasti singkat dan tanpa melihat itu, dia kemudian belajar untuk percaya. Dan akhirnya dia menyerahkan dirinya di kaki Tuhan.
Tulisan dari Injil Lukas ini mengatakan kepada kita, mengajari kepada kita, keberanian orang untuk rendah hati di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang mampu menyembuhkannya. Orang-orang yang tinggi hati dan hanya mengandalkan pengetahuan saja, barangkali akan tampak suci, tampak baik, tetapi tanpa tindakan, maka dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Anda bayangkan, kerumunan orang banyak itu, semuanya ingin datang kepada Yesus. Semuanya tahu bahwa Yesus hebat dan seterusnya. Tetapi hanya orang buta inilah yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena Yesus memang suka dengan kalimat ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang yang percaya saja pun itu belum penuh. Percaya itu adalah melakukan. Percaya itu maksudnya adalah tindakan. Percaya itu artinya mewujudkan. Mari kita lihat dalam buku catatan pribadi kita masing-masing. Banyakkah yang sudah kita buat? Kalau tidak banyak, sedikitkah? Adakah yang sudah pernah kita buat? Pertanyaan kemudian adalah, kalau sudah kita buat, tuluskah aku melakukannya untuk Tuhan? Pengemis ini bertanya, benar-benar bertanya kepada orang yang ramai di Nazaret itu. Si buta itu lalu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," tanpa tahu di mana Tuhan berada. Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru. Artinya imannya bertumbuh meskipun terjepit. Imannya bertumbuh bukan hanya sekedar bertahan. Imannya bertumbuh bukan hanya sekedar ngotot bahwa dia benar dan dia percaya, tetapi imannya bertahan justru di dalam sesuatu yang menghimpitnya, dan dia terus membuat tindakan-tindakan yang semakin membuat Tuhan Yesus jatuh hati. Akhirnya Tuhan pun memberikan kesembuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga mempunyai sakit di dalam diri kita. Kita semua mempunyai penyakit-penyakit, dan yang terbanyak adalah penyakit hati. Penyakit hati yang sering disebut sebagai luka batin atau luka emosi adalah sesuatu yang paling mengganggu di dalam hidup kita ini. Kebutaan dari orang buta ini hanyalah contoh, tetapi kebutaan semua orang banyak sekali. Kita ingin dipuji, kita ingin diterima, kita ingin disayangi, kita ingin mendapatkan apresiasi, dan sebagainya. Kebutuhan kita perlu dilawan dengan iman, bukan menghilangkan kebutuhan itu, tetapi iman membuat kita percaya bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita hanya dengan berkata saja, maka seperti itulah kesembuhan akan diberikan kepada kita. Sayangnya kita sering tinggi hati. Sayangnya kita sombong. Kita merasa semua bisa kita lakukan sendiri. Pengetahuan akan Allah yang baik tidak cukup menyembuhkan kita. Terbukti, seberapapun sering kita berdoa saja tanpa tindakan dan tanpa mau membuktikan di hadapan Tuhan dan terutama di hadapan sesama bagaimana mencintai Allah dan bagaimana percaya Allah berkuasa dengan kasih-Nya menyembuhkan kita, maka kita tidak akan sembuh. Tetapi kalau kita percaya bahwa kuasa kasih Allah mampu mengubah kita, kuasa kasih Allah di luar jangkauan cara berpikir kita, maka seperti itu juga Allah mampu menyembuhkan dan bahkan memulihkan kita jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita serahkan kebutaan kita masing-masing. Mari kita serahkan kelemahan dan keletihan kita kepada Tuhan. Berharap kepada manusia bukanlah sesuatu yang bijaksana, tapi berharap kepada Tuhan pasti akan membawa suasana yang memuaskan batin kita dan bahkan membawa sukacita. Semoga hari ini kita dengan rendah hati mau menyerahkan diri kita. Dengan rendah hati kita mau belajar untuk disembuhkan oleh Tuhan, karena bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita melakukan usaha-usaha penyembuhan itu bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memperhatikan kami.
Berkatilah kami yang sudah dengan penuh iman percaya kepadamu. Kami sudah berdoa, kami sudah merayakan Ekaristi setiap hari atau setiap minggu. Berkati iman kami, agar kami juga dapat mewujudkannya setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para konfrater kami, para Romo MSF yang sudah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga para konfrater kami, para Romo MSF yang sudah Engkau panggil, mereka bukan hanya Engkau terima di surga-Mu, tetapi mereka Engkau izinkan hidup kekal bersama-Mu, memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para konfrater kami, khususnya Romo Lukas yang sedang sakit. Berkatilah ia, semoga ia dapat segera sembuh dan pulih dari sakitnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Kami percayakan doa-doa kami sekarang ini dan juga yang ada di chatroom. Semoga Engkau mengabulkannya demi nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami mau membuka hati kepadamu dengan rendah hati. Kami mau mempersembahkan doa-doa kami, mempersembahkan hidup kami yang baik, mempersembahkan tindakan-tindakan kami. Semoga semuanya menjadi persembahan yang hidup, yang Kau terima sebagaimana Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Si buta berkata, "Tuhan, semoga aku melihat." Jawab Yesus kepadanya, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Marilah berdoa.
Kita doakan 3 kali Salam Maria untuk perdamaian dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, sembuhkanlah hati kami, seperti orang buta di Yeriko. Hati kami sering tumpul terhadap penderitaan sesama. Kami berpura-pura tidak melihat bila sesama meminta pertolongan kami, sebab kami lebih mengutamakan kenyamanan pribadi. Buatlah mata hati kami jernih, sebab kami ingin hidup suci yang berkenan di hati-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, keluarga, pekerjaan, dan juga putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.